Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Adi Yudhistira, NIM 2019 33108. Saya dari mahasiswa PGSD kelas 6C Universitas Mulia Kudus. Kali ini kita akan membahas tentang dimensi, tujuan, dan manfaat perspektif global. Yang pertama, dimensi perspektif global. Perspektif global bertolak dari masalah hidup sehari-hari. Misalnya masalah pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, pengangguran, kemiskinan, dan sebagainya. Semua permasalahan ini berdampak pada permasalahan global. Dalam kaitannya dengan budaya dalam era globalisasi, maka Giansar pada buku Mimbar tahun 1990 mengajukan 4 dimensi, yaitu pertama, afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Pembangunan akan terasa hampa jika tidak diilhami oleh kebudayaan bangsanya. Nilai budaya suatu bangsa menjadi landasan bagi pembangunan suatu negara, serta merupakan alat seleksi bagi pengaruh luar yang sudah tidak terkendali. Yang kedua, era afirmasi dan mengembangkan identitas budaya, dan setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. Yang ketiga, partisipasi, bahwa dalam pengembangan suatu bangsa dan negara, partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Yang keempat, memajukan kerjasama antar budaya. Hal ini dimaksudkan agar ada saling mengisi, mengilhami, sehingga adanya kemajuan dan peningkatan antar budaya bangsa. Yang kedua yaitu manfaat perspektif global. Manfaat dan kegunaan mempelajari perspektif global adalah yang pertama, meningkatkan wawasan dan kesadaran para guru dan siswa bahwa kita bukan hanya penghuni satu daerah, tetapi mempunyai ketergantungan dengan orang lain di belahan bumi yang lain. Oleh karena itu, sikap kita harus mencerminkan sikap ketergantungan tersebut. Yang kedua, menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia, sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai aspek, terutama perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, manfaat perspektif global. Mengkondisikan para mahasiswa untuk berpikir integral bukan general, sehingga suatu gejala atau masalah dapat ditanggulangi dari berbagai aspek. Yang keempat, melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspeknya. Selanjutnya yaitu tujuan perspektif global. Tujuan diberikannya perspektif global menurut Merrifield pada tahun 1977 adalah mendorong mahasiswa untuk mempelajari lebih banyak tentang materi dan masalah yang berkaitan dengan masalah global. Yang kedua, mendorong para guru untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan masalah lintas budaya. Yang ketiga, mengembangkan dan memahami makna perspektif global, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pengembangan profesinya. Berdasarkan tujuan tersebut, maka peran guru adalah yang pertama, memberikan bekal pengetahuan kepada siswa tentang pentingnya pengetahuan global dalam memahami masalah-masalah tertentu. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan wawasan anak didik sebagai landasan dalam melakukan tindakan yang berdampak global. Yang ketiga, memberikan contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari yang mempunyai pengaruh terhadap masalah global. Selanjutnya, masalah dalam pendidikan global. Pada pelaksanaan pembelajaran di sekolah, guru mengalami beberapa permasalahan dalam mengerjakan perspektif global. Di antaranya, pertama, menurut kurikulum KTSP, dalam pembelajaran IPS, materinya belum membahas masalah dunia, tetapi terbatas sampai tingkat provinsi dan sedikit tingkat negara. Hal ini akan menyulitkan guru untuk membicarakan dunia dengan siswa. Untuk mengatasinya, guru dapat memulai hal-hal yang ada di lingkungan sekitar kita, misalnya masalah lingkungan, penduduk, kesehatan, dan sebagainya. Masalah dalam pendidikan global. Masalah global adalah masalah integral, yaitu suatu masalah yang dapat dilihat dari berbagai bidang ilmu. Sementara materi pelajaran IPS di SD sangat menitik beratkan pada materi bidang studi, yaitu sejarah dan geografi.
Mata kuliah perspektif global tergolong baru. Para guru belum memiliki pengalaman cukup yang untuk mengajar materi perspektif global di SD. Buku sumber untuk pelajaran perspektif global di SD masih sangat kurang, sehingga diperlukan kreativitas yang tinggi dari guru, tidak terpaku pada buku paket atau LKS. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.